Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-35 dari 81 topik. Upaya hukum melawan putusan Verstek, atau Verset. Bagian ketiga. Proses pemeriksaan perlawanan. Mengenai proses pemeriksaan perlawanan atau Verset, perlu dijelaskan beberapa landasan hukum yang harus ditegakkan. A. Perlawanan diajukan kepada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan Verstek. Kewenangan menerima dan memeriksa perlawanan jatuh menjadi kompetensi pengadilan negeri yang semula menjatuhkan putusan Verstek. Dengan demikian, agar permintaan perlawanan memenuhi syarat formil, a. diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya, memenuhi syarat bentuk gugatan dan membayar biaya perkara atau mungkin prodeo. B. Disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan Verstek dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 129 ayat 2 HIR. C. Perlawanan ditujukan kepada putusan Verstek tanpa menarik pihak lain, selain daripada penggugat semula. Bahwa perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang semula menjatuhkan putusan Verstek, digariskan dalam pasal 129 ayat 3 HIR. B. Perlawanan terhadap putusan Verstek bukan perkara baru. Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi tidak lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan Verstek yang dijatuhkan keliru atau tidak benar. Mengenai hal ini, Mahkamah Agung menyatakan dalam putusan nomor 307K, SIP, 1975, sebagai berikut, bahwa Verset terhadap Verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Sedemikian eratnya kaitan antara perlawanan dengan gugatan semula, menyebabkan komposisi pelawan, atau opposen, sama persis dengan tergugat asal, dan terlawan, atau geopeserde, adalah penggugat asal. Demikian penegasan putusan Mahkamah Agung nomor 494K, PDT, 1983,29 yang menyatakan dalam proses Verset atas Verstek, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. C. Perlawanan mengakibatkan putusan Verstek mentah kembali. Apabila diajukan Verset terhadap putusan Verstek, maka dengan sendirinya menurut hukum, a. putusan Verstek menjadi mentah kembali, b. eksistensinya dianggap tidak pernah ada, c. oleh karenanya, jika terhadapnya diajukan perlawanan, putusan Verstek itu tidak dapat dieksekusi, meskipun putusan itu mencantumkan amar dapat dilaksanakan lebih dahulu, at with furba arbich forat. Ini berarti bahwa putusan Verstek dapat dikonstruksi sebagai berikut, a. selama tenggang waktu Verset masih belum terlampaui, eksistensinya bersifat relatif. Jadi, selama tenggang waktu pengajuan Verset masih ada, eksistensi putusan Verstek bersifat relatif atau semu. Secara formil putusan Verstek memang ada, tetapi secara material belum memiliki kekuatan eksekutorial selama belum dilampaui tenggang waktu mengajukan Verset. B. Eksistensinya lenyap atau mentah apabila dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang diajukan Verset. Dalam hal terhadap putusan Verstek diajukan Verset, maka dapat timbul akibat sebagai berikut. 1. Eksistensinya lenyap secara mutlak apabila perlawanan dikabulkan. Jika perlawanan dikabulkan dengan sendirinya, putusan Verstek dibatalkan sehingga putusan itu mutlak lenyap. Yang muncul menjadi dasar penyelesaian perkara adalah putusan perlawanan atau putusan Verset. 2. Eksistensi putusan Verstek mutlak menjadi dasar penyelesaian perkara jika perlawanan yang diajukan tergugat ditolak. Apabila pengadilan negeri menolak perlawanan, maka putusan Verstek tetap dipertahankan sehingga eksistensinya absolut menjadi landasan penyelesaian perkara. 3. Eksistensinya absolut jika terhadapnya tidak diajukan Verset. Kalau terhadapnya tidak diajukan Verset atau tenggang waktu mengajukan perlawanan telah dilampaui, maka putusan Verstek demi hukum menjadi absolut, sehingga terhadapnya tertutup segala upaya hukum, dan pada putusan melekat kekuatan eksekutorial. D. Pemeriksaan dalam perkara perlawanan, atau Verset. 1. Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula. Mengenai hal ini, putusan Mahkamah Agung nomor 938K, PDT, 198.630 dalam pertimbangannya sebagai berikut, a. Substansi Verset terhadap putusan Verstek harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan atau penggugat asal. B. Verset yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan atau tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan. Karena forum untuk memperdebatkan hal itu sudah dilampaui. Bukan lagi saatnya mempermasalahkan proses pemeriksaan seperti itu dalam proses pemeriksaan perlawanan. Sebab yang menjadi syarat pokok adalah,
verset diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang. C. Oleh karena itu, putusan verset yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak kehadiran tergugat asal memenuhi panggilan sidang adalah keliru. D. Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan verset tentang keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, pengadilan negeri yang memeriksa verset harus memeriksa kembali gugatan semula karena dengan adanya verset putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula. 2. Proses pemeriksaan dengan acara biasa. Ketentuan mengenai ini diatur dalam pasal 129 ayat 3. Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara biasa yang diatur untuk perkara perdata. Memang labelnya diberi nama perlawanan atau verset. Akan tetapi, posisi para pihak tidak berubah dari status semula. Pelawan tetap sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. Oleh karena itu, beban wajib bukti yang digariskan pasal 163 HIR, pasal 1865 KUH Perdata, tetap ditegakkan sebagaimana mestinya. Jadi, pada prinsipnya beban wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan dibebankan kepada terlawan dalam kedudukannya sebagai penggugat asal. Demikian pula sebaliknya, beban wajib bukti atas dalil bantahan ada pada pelawan sebagai tergugat asal. 3. Surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan. Perlawanan diajukan dan diperiksa sebagai perkara perdata biasa, maka berarti bahwa perlawanan yang diajukan kepada pengadilan negeri pada hakikat sama dengan jawaban yang digariskan pada pasal 121 ayat 2 HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verset dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama. Dalam pemeriksaan proses perlawanan harus ditegakkan penerapan sebagai berikut. A. Dalam surat perlawanan dapat diajukan eksepsi. Selain bantahan terhadap dalil gugatan yang sekaligus merupakan bantahan terhadap putusan verstek, pelawan sebagai tergugat asal juga dapat mengajukan eksepsi dalam surat perlawanannya. Pengadilan negeri tidak boleh menolak dan mengabaikannya. Lebih lagi jika yang diajukan adalah eksepsi kompetensi absolut, hakim mesti tunduk pada ketentuan pasal 134 HIR yang mewajibkan menerima eksepsi itu kapan saja diajukan tergugat. Jika uraian di atas dikaitkan dengan pasal 129 ayat 1 HIR, dalam surat perlawanan yang sama fungsi dan kualitasnya dengan surat jawaban, maka dapat dicantumkan hal-hal berikut. 1. Berisi eksepsi. 2. Berisi bantahan terhadap pokok perkara. 3. Permintaan penundaan eksekusi putusan verstek. B. Menegakkan proses replik dan duplik. Meskipun HIR dan RBG tidak mengatur proses replik dan duplik, namun demi kepentingan beracara praktik pengadilan telah mengadopsi ketentuan pasal 115 RV sebagai tata tertib beracara yang standar. C. Membuka tahap proses pembuktian yang dilanjutkan dengan pengajuan konklusi. Tahap proses ini diambil dan disimpulkan praktik pengadilan dari ketentuan pasal 117 dan 118 RV. Oleh karena proses tahap pembuktian dan konklusi telah diterima sebagai tata tertib beracara yang bersifat standar dalam pemeriksaan perkara perdata, maka dalam proses pemeriksaan perlawanan terhadap putusan verstek, hakim harus menerapkan sebagaimana mestinya. Itulah topik ke-35 hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.